Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Selamat datang di YouTube channel Uma Nyaza. Hari ini di video kali ini Uma mau unboxing buku agenda planner. Ini buku agenda planner tahun 2021. Uma dapat dari adiknya Uma, nama panggilannya Onta. Nah, terus Uma di sini ada selain buku agenda planner ada lakban. Lakbannya lucu-lucu banget, bukan lakban buat ini ya. Buat kado sih sebenarnya bisa. Nah, terus di sini ada stiker juga. Karena berhubung Uma pengen merencanakan keuangan di tahun 2022 ini biar agak rapi, dan pengalaman Uma di 3 tahun ke belakang sebenarnya bisa nabung, cuma kayak agak kurang tertata rapih gitu, dan setiap bulannya itu kayak kalaupun minus harus ngambil uang dari dana darurat gitu. Oke, di sini di buku agendanya cantik-cantik ya, udah ada kayak data pribadi, terus ada kalender, terus ada catatannya, terus tahun ini bukan tahun sih, kayak bulan ini tuh mau apa aja sih yang jadi prioritas gitu loh. Kayak kita isi dulu ya data pribadinya, boleh diisi boleh enggak, karena kan ini buku agenda juga kan ada di rumah ya, enggak dibawa kemana-mana gitu ya. Kalaupun hilang sih ya agak nyesek juga sih. Tuh ini di kalender 2021 kita tutup aja ya pakai solatif. Nggak bakal kepake juga kalendernya, jadi kita nggak perlu diisi ya, ini biar nggak salah kaprah aja. Kalau Uma emang nulisnya ini untuk tahun 2022. Nah, target impian di 2022 ini apa sih sebenarnya yang jadi resolusinya? Nanti kita di next video ya, kita nanti akan ada video rencana keuangan berdasarkan dengan kondisi keluarga. Misalkan kalau keluarga Uma sendiri itu 2 orang dewasa dengan anak batita ya. Anak Uma tuh masih umur 2 tahun gitu loh. Nah, di resolusi kali ini Uma yang pertama yaitu untuk tabungan dana pendidikannya Zafira buat masuk SD, mudah-mudahan terpenuhi di tahun ini. Ya bukan terpenuhi di tahun ini sih, maksudnya mulai nabung gitu loh di tahun ini sampai Zafira masuk ke sekolah SD. Kemudian yang kedua, dana darurat itu bisa terpenuhi gitu. Ini kenapa start formnya kalikan 2 bukan 2 kali ya, maksudnya dikalikan 2, karena dana darurat itu ada rumusnya tersendiri. Kita harus ngumpulin berapa sih dana daruratnya untuk setiap keluarga, karena kan kita nggak bisa nggak bisa disamakan gitu loh nominal dana daruratnya gitu, ada rumusnya nanti ya. Terus untuk yang ketiga, dana sinking fund terpenuhi nih selama tahun 2022, karena Uma dari pengalaman sebelumnya dari awal Uma nikah sih sebenarnya Uma tuh udah merencanakan kayak dana sinking fund Uma tuh selama setahun tuh apa aja sih gitu. Terus yang keempat, Uma mau mencari uang tambahan dari Shopee Affiliate, mudah-mudahan ya, doain bisa terlaksana karena Uma tuh orangnya mageran banget. Kemudian yang kelima, tahun ini bismillah ya Allah bisa berkurban, karena di tahun-tahun sebelumnya selama menikah 3 tahun itu Uma belum bisa berkurban. Itu kayak ada yang ngeganjel gitu loh di dalam hati, kok bisa gitu belum bisa kurban tiap tahun. Mudah-mudahan tahun ini doakan saja ya bisa berkurban tahun ini. Kemudian yang keenam, nabung untuk umroh. Kalau ini impian Uma sama Baba bisa umroh sekeluarga ya Allah, amin amin amin, bismillah, semangat. Terus yang ketujuh, kita bikin konten kreator, bukan kita ya, jadi Uma sama Baba itu pengen banget jadi konten kreator di YouTube maupun di IG. Doain aja ya, mudah-mudahan tahun ini bisa jadi batu pijakan Uma sama Baba menjadi konten kreator gitu.
Nah ini yang pertama ya, uang masuk sekolah dasarnya Zafira itu Uma udah ada, udah survei dana masuknya berapa. Jadi kalau untuk dana yang Uma butuhkan untuk Zafira sekolah, yang dibutuhkan untuk Zafira sekolah itu sekitar 25.500.000. Nah uang ini tuh dapat angkanya dari mana? Ini Uma nggak cuma asal nebak ya, sekitar 25.500.000. Uma itu pernah ikut webinarnya Mbak Widya yang punya akun IG Uang Planner. Jadi kita tuh tahu gitu loh, ngitung uang 5 tahun yang akan datang gitu loh, biaya masuk untuk sekolah itu berapa. Rumusnya itu uang masuk yang saat ini tahun ajaran 2022-2023 itu sekitar 18.400.000 untuk masuknya aja ya. Terus itu udah semua totalannya deh. Terus kita tambahin inflasinya tiap tahun itu 5%. Berarti kalau misalkan inflasi selama 4 tahun 3 bulan itu berapa kira-kira. Nah itu ada Excelnya sih, cuma gua nggak bisa nge-share, mohon maaf ya, karena itu kan harus ikut webinarnya. Jadi kalau misalkan kalian Uma kasih Excelnya nanti malah takutnya salah gitu, dan banyak yang nanya gitu loh cara makainya gimana. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu uang yang akan datang itu berapa, kalian bisa ikut di webinarnya Mbak Widya. Insya Allah kayaknya setiap bulan, ataupun kalau Mbak Widya ada waktu bisa ngadain kelasnya. Kemudian ini ya uang masuk saat ini, terus inflasi dijumlahkan, inflasi tiap tahunnya 5%, kemudian dapat deh uang masuk sekolah dasar yang akan datang. Nah terus jarak nabung sampai masuk sekolah itu dari usianya Zafira sekarang sekitar 4 tahun 3 bulan, mulai dari bulan Februari 2022 sampai bulan Mei 2026, karena kan masuk awal sekolah itu kan setiap bulan Juni ya. Kalaupun misalkan mepet-mepet bisa gitu loh, di bulan Mei kita udah mulai daftar. Kalaupun misalkan duitnya udah terpenuhi ya udah gelombang pertama deh daftar gitu loh, karena kan Zafira itu umurnya ada di akhir tahun, jadi kayak tanggung gitu loh. Paling kalaupun masuk ya ikut di angkatan bawahnya gitu loh. Nah terus kalau buat nabung dananya berapa sih gitu loh tiap bulannya, jadi dibagi aja 22.500.000 dibagi 51 bulan, karena kan 4 tahun 3 bulan ya, jadi sekitar 450.000 per bulan. Nah kalau misalkan ada rezeki lebih atau mungkin salah perhitungan, Uma sih sekitar 500.000 sampai 1 jutaan deh buat nabungnya sekolahnya Zafira ya. Kemudian yang kedua, resolusinya kan untuk mengumpulkan dana darurat nih yang harus dikumpulin. Nah ngitungnya gimana sih gitu, dari dana darurat yang harus kita kumpulin. Rumusnya total pengeluaran tiap bulan dikalikan status, karena kan total pengeluaran tiap orang itu kan beda-beda ya. Kalau untuk rumah sendiri pun juga beda, jadi nggak bisa disamain dari segi nominal. Jadi kalian tentuin dulu nih setiap pengeluaran yang kalian keluarin tiap bulan itu berapa, jadi harus punya catatannya gitu. Itu penting banget kalau misalkan setiap pengeluaran kalian catat, karena kalau misalkan kalian gak catat bisa jadi dosa juga. Kalian sebagai istri gak bisa ngatur keuangan rumah tangga yang udah dititipin sama suami nih, rezeki dari suami itu kan amanah ya, jadi harus kalian catat. Jangan sampai nanti di akhir hayat atau misalkan saat kita dihisap itu bisa jadi lama karena ada penyalahgunaan dana yang dikasih sama suami, karena itu kan rezekinya suami ya untuk rumah tangga gitu. Nah kalau Uma sendiri itu statnya kan dikalikan 2, jadi total pengeluaran Uma itu 13.300.000 kurang lebih ya, dikalikan 2 itu sekitar 26.600.000 dibagi 12 bulan. Kalau mau dicapai 12 bulan atau selama setahun boleh-boleh aja, cuma kayaknya ini kegedean sih kayaknya. Iya soalnya gede banget itu, sebulan 2.216.666 perak ya, sekitar 2.217.000 deh Uma buat nabung kalau misalkan dana darurat Uma mau dicapai selama setahun gitu ya.
Nah, kalau misalkan kita ngumpulin dana daruratnya 2 tahun, biasa saja, nggak apa-apa gitu. Ya kurang lebih tuh 1.110.000 deh kalau nggak salah ya. Nah, kita Uma mau ngejelasin nih keterangan statusnya. Jadi kalau single itu dikalikan 2, terus kalau menikah itu dikalikan 6, terus kalau menikah punya anak 1 dikalikan 12. Begitu juga kalau misalkan sudah menikah punya anak 2, kita harus punya dana darurat dikalikan 12 juga gitu. Dan kemudian yang ketiga, sinking fund. Uma tuh punya listnya sinking fund itu apa aja, itu ada di Excel. Nah, dalam setahun itu pengeluarannya apa aja sih. Jadi kalau sinking fund itu semua kebutuhan kayak kondangan, sunatan, terus bayar pajak, terus servis motor, servis mobil, ganti plat, ulang tahun, terus apalagi ya, nengokin bayi, kondangan, sunatan, segala macam. Nah, itu termasuk sinking fund ya, bukan dana darurat. Kalau dana darurat itu kebutuhan yang serba mendadak, kayak misalkan Nazim Zali, kalau misalkan kalian dipecat itu butuh banget pakai dana darurat gitu. Kalau selama kalian mau mau mencari pekerjaan baru, nah itu dananya dari mana gitu kan, buat menyambung hidup, yaitu dari dana darurat gitu. Kalau misalkan sinking fund itu kayak misalkan kalian itu yaitu mau kondangan, mau ada sunatan gitu kan, ada dana dadakan gitu. Kalau misalkan bukan dadakan ya, sinking fund tuh ya buat bayar pajak gitu kan, harus dikumpulin nih dari jauh-jauh hari. Nah, itu kalian list dulu, terus kalian jumlahin, kemudian dibagi selama setahun kalian butuh nabung untuk sinking fund itu berapa gitu. Itu cara Uma ya, dari tahun-tahun sebelumnya itu cara Uma paling ampuh. Kemudian kalau misalkan kayak Uma dapat THR, Baba dapat THR, dapat bonusan, kalaupun dadakan nggak ada uang buat bayar pajak, itu biasanya Uma pakai dana dari uang THR sama bonusan biasanya gitu. Cuma kayak pengen dirubah aja gitu loh, bisa nggak sih nih Uma nabung gitu loh, preparein dari jauh-jauh hari, bisa untuk nabung sinking fund. Jadi kayak ya udah ntar pas lagi bayar pajak ya ada duitnya gitu loh. Terus ini berkurban. Nah, berkurban setahu Uma kurang lebih untuk kambing ya itu harganya 3 juta gitu. Terus kalau umroh itu per orang kan berapa ya, satu orang itu 20, kurang lebih ya 20 juta sampai 25 juta. Kemudian siapa aja sih nih yang mau Uma umrohin keluarga, bukan keluarga Uma doang ya, maksudnya keluarga kecil Uma, bukan. Uma mau umroh sekalian sama Gidah, Abah, Onta, Om, Bu, sama Bapak ya. Ini totalnya ada 9 orang. Nah, kita kalikan nih budgetnya, 9 orang dikalikan 25 juta ya budget per orang, karena gak tahu juga kan naik atau turun tuh harga biaya untuk umroh, Uma nggak tahu. Ya udah kita budgetin aja satu orang 25 juta ya. Dapatnya berapa? Dapatnya 225 juta. Masya Allah ya, gede banget, bisa beli tanah. Kalau yang belum punya rumah bisa banget ini kalau masih gini buat bisa beli tanah sama ngebangun rumah kecil aja buat berteduh. Itu Masya Allah banget. Nggak kecapai di tahun ini ya nggak apa-apa ya, nabung aja dulu. Kalau misalkan targetnya 2 tahun atau 24 bulan, kira-kira dapatnya berapa sih? Dari 225 juta dibagi 24 bulan itu kurang lebih 9.375.000 rupiah. Masya Allah, bisa nabung tapi nggak bisa makan. Ya Allah, bisa sih makan nasi sama garam aja kayaknya. Ini bisa banget ini, sumpah Masya Allah, gede banget ya kalau 2 tahun tuh nabung segini. Ya bisa aja sih, kita kan gak ada yang tahu ya, mudah-mudahan doain aja ya, dari penghasilan tambahan mungkin, atau Baba ada rezeki lain, mudah-mudahan doain aja ya.
Kalau misalkan kita panjangin nih kira-kira selama 5 tahun gitu nabung untuk umroh sekeluarga, karena kan ini kan keluarga besar ya, bukan keluarga kecil. Kecuali kalau keluarga kecil insya Allah mah cukup bisa gitu loh, jarak 2 tahun buat umroh. Cuma kita kan 9 orang ini ya mau berangkat ya kan, dibagi 60 bulan coba kita dapat berapa per bulannya? 3.750.000. Bisa sih, bisa, insya Allah bisa. Cuma kan batasan nabungnya Uma ya sekitar 30% dari penghasilan ya. Uma sama Baba ini penghasilan Uma sama Baba digabung jadi satu ya, kurang lebih 30% dari penghasilan tuh batasnya cuma 4 juta gitu. Tapi kalau misalnya ditambah sama biaya umroh kayaknya masih kurang, jadi skip aja dulu ya. Nah kemudian nih kita catat nih dari semua perincian tersebut, tabungannya apa aja. Pertama ada dana pendidikan anak ya 500.000 sampai 1 juta, tapi Uma pengen nabung buat Zafira dana pendidikan anak itu sekitar bukan sekitar ya 1 juta. Kemudian dana darurat untuk tercapainya selama 2 tahun 1.110.000. Kemudian untuk sinking fund Uma nabung 1.250.000 setiap bulannya. Kemudian kalau kurban, karena ini mulai nabungnya dari bulan Februari dan kalau nggak salah itu kurban di Idul Adha tuh di bulan Juli, jadi sekitar 5 bulan nih Uma nabung itu 600.000 per bulan tuh. Nah ditotalkan semuanya ini Uma lagi ngetik nih, ngitung di Excel gitu. Uma kebiasaan Uma tuh kalau ngitung di Excel gitu ya, bukan di kalkulator gitu. Biasanya juga di kalkulator juga di HP, cuma ini kan lagi dipakai buat ngerekord ya gitu. Nah kurang lebih segini untuk nabung setiap bulannya 4 juta. Untuk apa aja? Untuk dana pendidikan anak, dana darurat, sinking fund, dan kurban ya. Kalau untuk umroh kita skip dulu, mudah-mudahan ada rezeki dari yang lain ya, amin. Oke, sekian videonya dari Uma, mudah-mudahan dari video ini bermanfaat untuk kalian yang bingung untuk merencanakan keuangan kalian tuh mau apa di tahun ini. Semoga terinspirasi, ambil hikmahnya, kalau ada yang bermanfaat bisa dipakai, kalau enggak di skip aja ya. Doakan saja mudah-mudahan istiqomah dalam mengatur atau mengelola keuangan rumah tangga Uma dan bisa on budget gitu loh, hingga enggak sampai minus. Kalaupun minus harus ngambil dari uang dana darurat gitu. Semoga di tahun ini kebiasaan buruknya bisa bisa dihilangkan gitu loh ya. Kalau nggak bisa hilang ya bisa diminimalisir deh gitu. Dari video ini bukan bermaksud untuk ria, nggak sama sekali untuk ria, jujur cuma mau sharing ke kalian kalau ini loh cara Uma ngebudgetin keuangan Uma gitu loh. Jadi Uma kalau setiap tahun tuh pasti ngomong dulu nih sama Baba, tahun depan tuh mau apa, mau kayak gimana. Terus kita selalu evaluasi juga sih sebenarnya, evaluasi ini tabungannya ada segini nih, tahun ini apa yang mau dicapai gitu. Sekian ya video dari Uma, semoga terinspirasi dan ada manfaatnya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.